warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Dear Watch. Video kali ini kita akan bahas satu kejadian alamiah yang sangat penting dalam ekosistem, yaitu penyerbukan. Setiap makhluk hidup pasti akan melakukan proses yang namanya reproduksi. Pada tanaman, proses reproduksinya ini dimulai dengan proses penyerbukan. Penyerbukan atau yang bisa juga disebut dengan nama polinasi adalah proses jatuhnya serbuk sari ke permukaan kepala putik pada bunga yang sama ataupun bunga yang lain. Peristiwa penyerbukan ini merupakan bagian penting dalam reproduksi tumbuh-tumbuhan. Proses penyerbukan ini hanya akan terjadi jika butir serbuk sari jatuh kepada stigma kepala putik, di mana dalam keadaan normal ia akan menyerap cairan yang dihasilkan oleh putik, maka akan membengkak dan mulai berkecambah. Penyerbukan yang sukses akan juga diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dalam bakal biji tersebut terjadilah proses yang disebut pembuahan. Nah guys, secara garis besar ada dua jenis polinasi atau penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan ataupun bunga, yaitu polinasi abiotik atau penyerbukan sendiri dan polinasi biotik, penyerbukan dengan perantaraan hewan lain. Penyerbukan abiotik adalah penyerbukan yang tanpa bantuan dari hewan-hewan. Bentuk yang paling umum dari penyerbukan abiotik ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin atau air. Contoh tanaman yang melakukan penyerbukan abiotik oleh angin ini adalah tumbuhan padi dan jagung. Kedua tanaman ini memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang-goyang bila tertiup angin, sehingga hal ini akan menyebabkan benang sari akan terbang dan hinggap di kepala putik dan terjadilah proses pembuahan. Nah guys, inilah hal utama yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu penyerbukan biotik. Penyerbukan biotik merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh organisme yang membawa atau memindahkan serbuk sari ke bagian putik. Fakta yang terjadi adalah di alam liar tidak kurang dari 200.000 jenis hewan yang membantu proses penyerbukan, dan sebagian besar di antaranya adalah dari golongan serangga. Penyerbukan oleh serangga sering terjadi pada tanaman yang memiliki kelopak bunga berwarna dan beraroma yang kuat. Hal tersebut untuk menarik serangga seperti lebah, kupu-kupu, tawon, semut, kumbang, ngengat, dan lain-lain untuk datang dan membantu proses penyerbukan. Contohnya yang satu ini guys, kupu-kupu berwarna coklat kecil yang memiliki belalai yang panjang. Dia memasukkan belalainya ke dalam bunga tersebut untuk mencari nektar atau cairan manis. Tetapi tanpa sengaja dia telah menyebabkan terjadinya proses penyerbukan, di mana serbuk sari dengan bantuan serangga ini telah berpindah tempat menuju ke kepala putik, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Nah guys, ini benar-benar satu simbiosis mutualisme atau simbiosis saling keterhubungan, saling kerjasama yang baik dan sama-sama menghasilkan keuntungan bagi lebah, bagi kupu-kupu sebagai penyerbuk, dan bagi bunga yang terjadi proses penyerbukan tersebut. Lihat guys, betapa uniknya kupu-kupu ini ketika dia menghisap nektar atau cairan manis dari bunga tersebut. Belalainya begitu panjang dan kecil sehingga bisa masuk ke sela-sela bunga dan menghisap sari-sari bunga atau cairan manis dari bunga tersebut. Kemudian
dia segera menarik belalainya kembali untuk dia masukkan ke dalam mulutnya apa yang telah dia hisap dari cairan manis tersebut. Ketika dia selesai satu bunga, maka dia akan berpindah kepada bunga yang lainnya, sehingga semua bunga atau masing-masing bunga tersebut telah terjadi proses penyerbukan secara alamiah. Luar biasa ya guys, betul-betul satu proses yang luar biasa. Nah guys, yang satu ini adalah juga dari golongan serangga tawon yang juga membantu proses penyerbukan. Kita lihat ya guys, ini satu pemandangan yang luar biasa. It's amazing. Sekarang kita lihat yang satu ini guys, yang tidak kurang indah dibanding serangga-serangga yang lain sebelumnya tadi. Ini adalah lebah berwarna biru yang sangat cantik. Tapi sebentar guys, ini belum dapat fokus gambar yang bagus. Coba kita zoom lagi, kita cari pemandangan yang pas kali. Coba kita coba lagi guys. Nah, sebentar, dia masih terus berterbangan. Kita tunggu sampai dia hinggap di salah satu bunga guys. Nah, mungkin dia di bunga ini, dia akan hinggap dan kita bisa zoom dengan lebih jelas lagi. Ya, dapat guys. Kita dapat gambar yang luar biasa. Lihat guys, betapa indahnya lebah berwarna biru ini hinggap di bunga dan dia mulai menghisap cairan manis atau nektar dari bunga tersebut. Dan kembali dia membantu proses penyerbukan dari tanaman tersebut. Nah guys, luar biasa ya, sungguh sangat luar biasa. Saya masih penasaran dengan serangga yang satu ini, lebah berwarna biru yang sangat indah. Kita terus telusuri guys. Nah, kita dapat lagi guys, dia hinggap lagi di pohon. Kita akan zoom lagi gambarnya. Nah guys, kita sudah dapat pemandangan yang bagus sekali. Ini sungguh luar biasa guys, sangat luar biasa. Nah kawan-kawanku sekalian, tahu nggak jenis lebah apakah ini? Ini adalah lebah sejenis cukobi, atau dengan nama ilmiahnya adalah Tyros nitidilus. Ciri-cirinya memiliki bulu yang halus pada tubuhnya dan pada bagian perutnya ini berwarna belang-belang antara biru dan hitam. Lain kali ya, kita bahas tentang hidup serangga berwarna biru yang bernama cukobi. Ini adalah dari jenis lebah kayu, dari serangga lebah kayu atau carpenter bee, yang dia juga membantu proses penyerbukan dari tanaman. Dia menghisap sari manis atau cairan manis nektar dari tanaman-tanaman dan tanpa sengaja dia juga membantu proses penyerbukan. Nah guys, ini juga adalah salah satu serangga yang membantu dalam proses penyerbukan. Kehidupan lebah kayu atau carpenter bee ini telah kita bahas dalam video sebelumnya dalam channel ini. Nah guys, bila kamu belum melihat cuplikan dari video sebelumnya, silahkan cari video tentang carpenter bee dalam channel ini. Jangan sampai ketinggalan ya informasi-informasi menarik dari dunia binatang yang hidup di sekitar kehidupan manusia. Kawan-kawanku sekalian, kita ketemu lagi dengan kupu-kupu warna coklat kecil yang tadi telah kita lihat dia prosesnya, dia membantu proses penyerbukan. Tetapi kali ini kita mendapatkan pemandangan yang lebih bagus guys. Jadi kelihatan sekali dia memiliki belalai panjang yang dia masukkan ke dalam sela-sela bunga untuk menarik cairan manis atau menghisap nektar dari bunga tersebut. Kemudian dia akan menggulung dari belalainya itu untuk dia hisap masuk ke dalam mulutnya. Nah guys, ini adalah dari serangga ngengat, tapi dia juga bisa membantu proses penyerbukan. Ini adalah serangga ngengat tawon atau dengan nama latinnya Amata hapneri, yang dia juga membantu proses penyerbukan
dengan menghisap cairan-cairan manis atau nektar dari bunga-bunga. Nah guys, sekarang kita cari lebah madu. Bagaimana dia membantu proses penyerbukan. Kita coba lagi guys untuk melihat gambar yang lebih jelas. Mohon maaf guys, ini lebah madu tidak bisa berhenti. Rupanya dia akan terus terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Tetapi apapun itu, yang jelas dia sudah membantu proses penyerbukan. Fakta yang ada adalah bahwa serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga itu bersifat atau agak lengket sehingga mudah melekat pada kaki-kaki serangga. Kemudian dia bisa memindahkan serbuk sari tersebut kepada kepala putik sehingga terjadilah proses penyerbukan. Nah guys, coba lihat yang satu ini. Ini adalah proses tawon kertas membantu dalam proses penyerbukan. Dia juga mencari nektar atau cairan manis dari bunga-bunga, sehingga tanpa sengaja dia juga membantu proses dalam penyerbukan tanaman-tanaman. Nah guys, video tentang kehidupan tawon kertas ini telah pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Jangan lupa tonton ya, lihat atau cari dalam channel ini. Tawon berwarna biru metalik ini, dia juga bisa membantu proses penyerbukan tanaman karena dia juga mencari cairan manis dan nektar dari bunga-bunga. Nah guys, ini adalah serangga yang biasa membuat sarang dengan lumpur. Dia pun bisa membantu proses dalam penyerbukan tanaman. Nah kawan-kawanku sekalian, inti dari penyerbukan biotik ini adalah proses pemindahan benang sari ke kepala putik. Untuk proses penyerbukan ini dibantu oleh organisme lain. Dalam hal ini adalah binatang-binatang. Dan salah satunya adalah serangga-serangga yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, luar biasa kan guys? Ini adalah fakta atau kehidupan binatang yang ada di sekitar kita, yang kita sendiri kadang kurang menyadarinya. Betapa keindahan-keindahan ini seharusnya kita jaga kelestariannya, jangan sampai kita merusaknya. Oke guys, sekian dulu perjumpaan kita dalam video ini, dan jumpa lagi dalam video-video berikutnya yang tetap akan membahas seputar kehidupan binatang-binatang di sekitar kehidupan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.